Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi singkat cerita saja, saya akhirnya ada di Islam saat ini. Tapi 4 tahun terakhir sebelum saya menjadi seorang Islam atau mualaf, itu saya melewati pergejolakan yang cukup dahsyat. Banyak hal dan pertanyaan, mungkin karena saya di TV sering bertemu dengan para ulama, jadi saya harus pilih satu yang kira-kira yang bisa membimbing dan bisa menjawab pertanyaan saya. Dan ada satu yang waktu itu benar-benar membuat saya itu kagum, yaitu Habib Utsman. Ketika pada saat saya lagi haus pertanyaan dan ingin bertanya, Habib Utsman tidak pernah yang namanya tidak membalas sama sekali. Semua pertanyaan saya tentang Islam beliau jawab. Beliau jawab, habis itu saya nggak balas lagi. 4 hari, 5 hari baru saya tanya lagi. Begitu terus selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Sampai pada akhirnya mungkin Allah sudah punya cerita untuk saya sendiri. Saya punya keluarga besar di mana orang tua saya semuanya 80%-nya muslim. Dan mereka semua sangat amat menyambut saya baik ketika saya sudah menjadi seorang muslim. Dan sekarang ini saya memiliki banyak teman ketika saya tahu setelah saya syahadat. Tapi pada saat itu pun gak mudah karena saya cuma ngomong. Di Ramadan kemarin, biasanya kalau di Ramadan itu saya menghabiskan waktu untuk pasti bekerja di sahur atau buka puasa. Tapi saya cuma ngomong begini, dalam hati, ya Allah, kalau kau izinkan saya benar-benar khusyuk dan fokus pada saat di Ramadan ini, izinkan saya bekerjanya sebentar saja. Selebihnya biarkan saya fokus ibadahnya dari tarawih sampai yang harus saya lakukan sebagai seorang muslim. Hampir saya berkarir dari tahun 97 sampai sekarang, semua kalimat yang saya ucapkan tepat Allah jawab. Saya hanya dikasih kerja 2 minggu. Selebihnya saya benar-benar dikasih fokus ibadah. Jadi ketika saya upload di sosial media, saya menjadi seorang muslim, sebenarnya saya sudah duluan. Tapi saya baru upload dengan tujuan saya biar fokus ibadahnya. Karena kalau ketika itu upload, pemberitaan ramai, nanti diganggu dengan pemberitaan-pemberitaan, ya. Jadi saya mau fokusnya, ya Allah, saya mau fokus ibadah di Ramadan ini. Jadi Allah jawab itu semua, dan semua dari ridha Allah dikasih tanpa ada halangan satupun. Dan Masya Allahnya saya berjalan pada saat itu, saya cuma bilang gini, pada saat saya mualaf, saya bilang sama Habib Utsman, Bib, saya sudah siap. Lalu Habib Utsman memilihkan saya hari yang baik. Ada 2 tanggal yang saya pilih, akhirnya salah satu tanggal itu yang saya pilih. Bahkan ketika saya memilih tanggal tersebut, satupun dari tim manajemen saya nggak saya kasih tahu. Teman-teman sekitar saya, mereka hanya curiga saja, tapi mereka tidak tahu karena tidak ada statement dari mulut saya sudah muslim. Tapi pada saat itu, di hari itu, saya bawa manajer saya dan orang kantor saya itu untuk mendampingi saya untuk syahadat. Di rumahnya Habib Utsman, di tempat itu saya benar-benar khusyuk banget, sesuai dengan apa yang saya kepingin. Saya ingin, ya Allah, menggunakan baju putih. Karena pada saat itu saya selalu ada aja
ketika di satu kerjaan yang mengharuskan warna ini, tapi saya bilang ketika saya memutuskan, saya syahadat saya maunya menggunakan baju warna putih. Dan Habib Usman memberikan saya waktu untuk saya maunya wangi bib. Setelah saya syahadat selesai, saya baru menangis. Karena semua yang saya ucapkan Allah jawab tanpa satupun yang meleset. Saya cuma bilang, perkataan saya ketika saya masuk Islam dan tidak ada embel-embel hati marah, kesal, benci dengan apapun yang terjadi sama saya sendiri. Tapi saya cuma bilang, ya Allah, saya ikhlas. Satu kata yang buat saya itu pendek, tapi kalau kita lakukan dengan baik, saya cuma ucap, ya Allah, saya ikhlas. Gak ada lagi hati saya marah, kesal, atau tidak percaya diri. Semuanya Allah mudahkan. Bahkan pada saat itu minim sekali yang tahu, hanya tim kecil saya. Di sini saya tetap, ini tempat pertama saya juga untuk saya datang bertemu dengan saudara-saudaraku di sini. Saya juga bawa abang di sebelah sana. Abang itu yang selalu mendampingi saya dari saya pertama kali menjadi seorang muslim. Beliau tidak pernah berhenti memantau dan terus mengajarkan saya sholat. Ketika saya 3 hari baru menjadi seorang muslim, abang tidak serumah dengan saya, tapi orang yang ngajarin saya di rumah saat sholat subuh, tahajud semua, tiba-tiba dia harus mudik. Bingung sholatnya sama siapa, atau namanya jadi bujangan lagi ya. Tinggal sendirian, gak ada siapa-siapa. Gimana ini ya Allah? Saya telepon Habib Usman, Bib nih gimana? Buka YouTube, coba lihat di situ, atau Google. Bib udah umur 41 tahun nih Bib. Kayaknya daya ingat agak lemot. Bisa, pasti bisa. Karena pada saat saya sudah mau syahadat sama Habib, satu pertanyaan saya yang terlewatkan. Bib, tunggu dulu. Bagaimana saya sholatnya? Saya ingin sholat yang sempurna. Bacaan yang sempurna. Semua Allah udah mau, kata Habib. Pasti Allah kasih jalan. Bener Bib, bener. Insya Allah jalan dan benar. Ketika saya 3 hari baru menjadi seorang muslim, saya ditinggal karena harus mudik. Lalu pada saat itu saya cuman bilang, ya Allah, ini kalau habis tidur terus kita bangun mau tahajud atau subuh, mata sepet banget ini ya Allah. Ini gimana nih, berat ya. Terus kena lampu. Saya mengandalkan daya ingat saya sendiri. Insya Allah pasti bisa. Saya cuman taruh. Saya cuman bilang, ketika kita sepenuhnya percaya, pada saat itu saya sholat sendirian. Tapi pada saat saya harus, apa yang saya lakukan pertama, saya cuman Allahu Akbar. Punggung saya itu seperti ada yang menepuk, mengarahkan saya dari ruku sampai saya tahajud, sampai saya sujud. Jadi sampai saya bisa menyelesaikan sholatnya. Di situ saya langsung telepon lagi Habib. Bib, yang saya rasakan seperti ini pada saat sholat. Maaf Bib, apa itu jin? Bib, saya takut. Jawab Habib pada saat itu, yang ente khawatirkan pada saat itu adalah sholat. Allah jawab sholat itu. Jadi apa yang ente ragukan, ucapkan. Allah jawab. Tidak usah pakai perantara, langsung ke Allah. Langsung ke Allah. Dan dari situ saya
berusaha untuk tidak mengandalkan orang lain lagi. Singkat cerita, saya bertemu dengan orang baik. Kemarin ini saya mendapatkan tawaran untuk berangkat haji. Dari awal saya sudah bilang tidak. Awal mulut saya bilang tidak. Belum. Saya masih terlalu kecil. Tapi ketika ada orang yang mau memberikan, saya terima. Insya Allah saya terima. Tapi pada saat itu hati saya pun tidak. Tidak. Karena saya masih banyak belajar. Masih banyak orang-orang yang hebat-hebat yang harusnya berangkat terlebih dahulu. Setelah itu visa ramai dibicarakan. Apapun pemberitaannya tentang visa, pasti mukanya Ruben Onsu yang paling gede. Kayaknya yang gagal di dunia ini cuma saya doang. Ya Allah, ini gimana? Sampai kita takut sendiri ngeliat berita. Buka TikTok muka kita takut lagi. Buka YouTube, ya Allah, kita lagi takut lagi kita. Kita nggak berani sama sekali. Sampai gini, ada teman kita tuh yang tinggi gede tuh si Ivan Gunawan ya. Dia udah berangkat duluan, dia ngeledekin kita aja di sono dia. Beri kita bilang, lu sholat yang bener deh, biar dapat jodoh. Gue mah udah pernah. Ya, bener nggak? Gue udah pernah. Lu berangkat deh, lu sholat, lu doa yang bener kata gitu. Iya, oke. Dia setiap di mana manas-manasin saya mulu, manas-manasin saya. Tar lo lihat gua kejar ibadah lo ya. Tar lo lihat ya. Terus dia berangkat. Pada saat itu saya cuma bilang gini, ya Allah, selesai haji ini saya ingin umroh. Mudahkan. Allah yakin. Saya yakin Allah pasti mudahkan. Dah, saya nggak minta apapun itu. Jadi pada saat itu saya ucap, Ivan Gunawan pulang dari haji, saya orang pertama yang mau dia pamerin. Saya ladenin aja, saya temenin dia makan, temenin dia cerita, yang penting dia puas hati. Sampai akhirnya saya bilang, nanti ada kalanya kita pasti pergi berangkat bareng. Gue mau lihat lu sama gue yang paling banyak duduk siapa. Karena saya tahu dia kalau ada tiang seneng. Karena dia untuk nyender. Makanya seperjalanan saya sama dia itu ketika saya menjadi seorang mualaf, saya nggak kasih tahu dia. Ketika dia lagi benar-benar fokus ibadahnya, dia juga nggak kasih tahu saya banget, biasa aja. Sampai karena saya tahu emang dia adalah partner yang dipilih Allah kayaknya untuk berdampingan sama saya untuk keimanan saya lebih kuat lagi. Karena pada saat itu mau Idul Fitri saya bingung. Ya Allah, ini sholat Idul Fitri di mana? Orang belum tahu saya Islam lagi. Aduh rame nih. Gimana ini? Mau numpang di tempat teman, ada temennya cewek. Lah kan saf cewek sama saf cowok beda kan? Gimana nih ceritanya? Diem. Saya ditelepon sama Lesti. Kok kesini oke? Saya cuman bilang saya pergi ke Senayan City. Saya cuman itu malam takbir. Saya belum tahu akan sholat id di mana. Ya, saya belum tahu sama sholat id di mana. Saya cuman bilang siapapun orang yang bertemu saya pertama kali di lobi, siapa yang menyapa saya pertama kali, kenal ataupun tidak kenal, saya akan numpang sholat di tempat dia. Itu saya ucap. Percaya atau tidak, baru masuk mall, turun dari eskalator, dari sekian banyak manusia, Ivan Gunawan yang turun. Ya Allah, gua gak bisa jauh dari ini manusia. Jadi saya cuma bilang, hey, gua besok numpang sholat di tempat. Gua udah tebak lu Islam kan? Berisik lu ah. Jadi itu kalau Allah udah punya mau ya, saya cuma ucap doang. Siapapun yang menyapa saya pertama kali, mau dia kenal nggak dikenal, kalau dia nggak dikenal saya akan, bapak rumahnya di mana? Saya mau sholat di tempat bapak. Itu yang pertama saya mau lakukan. Bisa-bisanya dari banyak orang lagi takbiran ya, ada di dalam mall itu tuh
Bisa-bisanya cuman dia yang ngelihat kita. Ya Allah, emang nasib gue di tangan dia. Saya disuruh standby sholat id jam 4 pagi. Ini ustadz aja masih nguap. Gue jam 4 pagi mau ngapain? Jam setengah 5 nyangkut dia di perumahan ya bang. Portal. Gak ada yang nyetirin mobil. Udah kita cuma ngomong gini doang. Waduh matahari udah mau terbit, kita udah diomelin sama Ivan Gunawan. Kita belum nyampe-nyampe. Sampai sono kita ditinggal setengah jalan. Saya taruh mobil di tempat orang. Saya ikut dia. Sampai sana jam 5 ya. Jam 5 lewat ya. Masih sepi. Kaca masih pada dingin sama AC. Lah ini sholatnya gimana sih? Masih sepi. Kok kita duluan? Kata dia. Gue mau duluan datang supaya di paling depan. Ini tiangnya paling oke. Hah? Kurang ajar ya. Saya cuman begini, ya Allah, karena cuman dia doang lagi yang nampung kita sholat id ya. Ya sabar, udah sabar. Jadi pada saat itu beliaulah yang terus mendampingi saya sampai akhirnya beliau meninggalkan beberapa pekerjaannya dan apapun yang dia lakukan saya pun ikuti. Sampai kemarin akhirnya saya umroh, saya berangkat dengan 17 orang. Karena itu sudah niat saya ya Allah. Dalam perjalanan saya ini ada 17 orang. Dimana masing-masing ceritanya ada dalam perjalanan karir saya dan perjalanan saya menjadi seorang muslim. Saya berangkatkan, Allah izinkan. Tapi banyak sekali kata-kata di kuping saya. Wah ini susah loh, ini susah loh. Gak lah sama Allah mah. Kalau kita minta mah pasti dikabulkan. Amin ya. Ini kuping banyak, nanti begini loh, nanti begini. Saya banyak ditakut-takuti. Saya sholat lagi. Terus ada berangkat lagi, mau berangkat umroh. Kita ada sholat subuh dulu di bandara. Saya makin deg-degan, akhirnya saya telepon travelnya pesawat jam 9. Saya subuhan di rumah aja. Saya mantapkan lagi dari rumah. Mantapkan lagi, berangkat. Semuanya Allah kasih mudah sampai akhirnya di Madinah. Allah mudahkan lagi. Saya di Masjid Nabawi langsung. Ini balik badan Masjid Nabawi, Masya Allah. Ini gimana sih maunya ini Kak, ngerti kita. Saya langsung buru-buru mandi, sholat. Sampai Masjid Nabawi. Hari kedua muncullah ada orang bertemu dengan saya. Pada saat sholat itu saya bingung, itu pada ngapain pada di situ. Asisten nggak tahu pada kemana, pada mencar. Kita seorang diri di Masjid Nabawi, cuman ngeliatin doang. Tapi tiba-tiba Masya Allahnya ada orang yang ngasih air di gelas langsung. Oh ini namanya air zam-zam. Saya kasih. Saya cuman bilang itu apa? Ada yang nganterin. Saya nggak ngerti caranya kan. Bagaimana caranya mengambil itu benar-benar nggak ngerti. Benar-benar ada rasa takut, deg-degan sendiri. Tapi saya yakin nggak dikasih nyasar. Hari kedua saya di situ bertemu dengan orang yang hebat banget. Saya entah dari mana. Dia merangkul saya. Dia menggunakan bahasa Inggris. Saya bilang cannot. Saya nggak bisa bahasa. Takutnya dia. Saya berharap saya bahasa Inggris nggak bisa, ntar malah salah arti ya. Jadi terus dia ucapkan pakai bahasa Arab. Terus dia ucapkan Assalamualaikum alif. Saya Waalaikumsalam. Saya sholat lagi berikutnya. Ada lagi askar. Assalamualaikum alif. Saya nengok kamera. Apa saya dikerjain? Kok manggilnya alif? Saya masih diem. Selesai sholat, saya lewat lagi, saya istirahat sebentar karena mau duha. Saya habis subuh pulang dulu, mau duha. Terus selama saya jalan pulang, 2 orang kembali menyapa saya, Assalamualaikum alif, dari orang yang berbeda. Di situ saya nggak ngomong sama siapapun, saya diam aja. Saya tidak bahas itu melalui sholat saya. Tapi ketika saya sampai di Mekah,
Saya cuman bilang, apa yang orang bilang susah, pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudahkan. Ya Allah, sudah sejauh ini saya, pasti Engkau mudahkan. Saya orang manusia tinggi gede, gede, kita cuma sekecuil. Gak ada apa-apanya, kegeser juga mental 2 meter. Ya. Ketika saya bilang, ya Allah, saya harus sampai di sana. Harus sampai di sana. Tadinya megang kamera, gak ngerti gambarnya ya, intinya. Saya jalan terus, Masya Allahnya, Allah mudahkan, saya langsung cium Hajar Aswad, tapi saya bingung doanya apa. Ya Allah, lupa yang saya mau minta apaan ini. Saya cuman ngucap gitu. Sampai ya Allah sekali lagi ya Allah sekali lagi sekali lagi baru tuh yang saya mau tuh semua terucap. 2 kali tuh nggak ada satupun, alhamdulillah saya nggak sama sekali ditarik sama askar. Yang ketiga baru saya ditarik sama orang yang gede banget ya. Saya cuman bilang ya Allah, Allahu Akbar. Saya baru nengok ke belakang, manusia tinggi gede, kita sedengkulnya dia kayaknya. Ya kita sadar kita cebol ya, pendek, dia tinggi gede, tapi ucapan dari saya gini, ya Allah, ini masalah hidup gue segede gini ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saya pakai buak, saya masuk lagi buak, saya lewatin itu, alhamdulillahnya. Ketika itu udah ya Allah, cukup 3 kali, saya nggak mau jadi manusia serakah. Saya bergeser, saya dibantu sama askar. Tinggi, pintu Ka'bah itu tinggi sekali ya Bib. Pintu Ka'bah itu tinggi sekali. Orang yang secuil ini, saya juga bingung tuh gimana nih tangan bisa nyampe. Saya ditarik sama askar, diarahkan ke pintu Ka'bah. Ya, karena kita masing-masing menyelamatkan sendiri-sendiri kan nih. Gak ada yang bisa bawa rombongan. Saya megang pintu Ka'bah, saya menangis, langsung saya semua ucapan dan doa yang saya inginkan saya ucapkan di situ. Saya berhenti ketika ada suara di kuping saya itu berucap jelas sekali di kuping saya, jaraknya tidak jauh, jelas di kuping saya. Assalamualaikum Alif. Dari situ saya baru sadar betul. Dan saya turunkan tangan saya. Di situ baru saya mengingat dari awal saya di Madinah sampai saya di Mekah, semua bahkan di kuping saya pun Assalamualaikum Alif. Disitulah saya baru menangis. Saya merasa tidak sendiri karena saya sudah andalkan Allah semuanya. Terakhir kali sebelum saya tutup malam hari ini, singkatnya hari itu saya harus kembali, tapi saya masih dapat Jumatan di Masjidil Haram. Saya cuman bilang, ya Allah, dari saya tahajud sampai nanti saya pulang nanti Isya, karena setelah sholat Isya saya baru menuju bandara, izinkan hamba selalu berada di depan pintumu. Entah bagaimana Allah atur semuanya, pokoknya setiap pas azan saya pasti pandangannya ada di pintu Ka'bah, pintu masuknya. Dari situ saya cuma bilang, ya Allah, terima kasih, ini semuanya Engkau permudah, sehingga rasa keraguan, rasa takut, rasa khawatir ketika kita libatkan Allah dalam hidup kita, perjalanan kita, yaitu yang saya jalani sekarang ini, dan saya takut sekali. Saya cuman bilang, ya Allah, saya pasti sedih sekali kalau seandainya saya harus terlewatkan sholat. Ya Allah, kenapa saya kalau setiap sholat tahajud, seandainya tahajud terlewatkan, kenapa saya sedihnya tuh bisa sampai kayak sedihnya sampai sedih banget. Jadi jangan kasih saya sedih lagi, besok saya nggak akan ulangi lagi. Dan dari situ perjalanan saya, alhamdulillah sampai saya berdiri saat ini,
Allah kasih saya kejutan lagi bertemu dengan saudara-saudara saya di depan saat ini, di atas ataupun di bawah, dengan begitu luar biasa. Habib, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya, dan benar-benar belum lama bertemu dengan Habib tapi rindunya benar-benar rindu begitu luar biasa. Ini sedikit perjalanan saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita semua ketika kita langsung khusyuk dan berdoa tanpa perantara, tidak usah ikut campur tangan orang lain lagi, serahkan sama Allah, Allah yang akan atur kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.